Pak. Nah, ini enak banget ini. Saya paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami. Bagi sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan IVAC atau Individual First Aid Kit. Kalau kita ya P3K perorangan. Ini adalah dari Rhino Rescue. Jadi Rhino Rescue itu yang mengeluarkan dari perusahaannya IMS Run. Ya, dari IMS Run. Mari kita lihat barangnya seperti apa. Oke, ini baru datang nih ya pesanan saya. Ini satu set. Ini modelnya, kantongnya model mole system belakangnya ya. Jadi ini bisa dipasang di tas, di ransel, di kopel atau apapun, di rompi ya, yang memakai sistem mole system atau sistem apa ya, kalau di itu sebutannya ulas ya, sistem ulas. Nah ini seperti ini, jadi masuk ke mole system, jadi ini lebih fleksibel. Bahannya dari Cordura, tapi Cordura yang nggak begitu tebel ya, nggak tahu yang D berapa, ini bukan D6000 yang, atau yang D berapa, seperti itu ya. Oke, mari kita lihat bobotnya berapa. Oke, bobotnya 527 gram, nah, setengah kilo lah kurang lebih ya, kurang lebihnya. Di sini ada dua resleting untuk memudahkan pengoperasian. Lain-lain ini nggak pakai model rip away ya. Rip away itu model yang kemarin yang taktikal, ini tidak rip away. Dibuka begini, kita lihat isinya apa saja. Oke, seperti ini dalamnya. Di antara dua kantong ini ada karet, jadi ini untuk menjaga biar nggak buka terlalu lebar banget ya. Nah, isinya apa saja? Di sini isinya ini model taktikal juga kalau dalamnya ya. Di sini ada tourniquet model CAT ya, combat tourniquet ya. Ini digunakan kalau kita kehilangan banyak darah untuk untuk menghentikan pendarahan lah ya, kalau pendarahan berlebihan. Tapi kalau pendarahannya biasa, jangan di tourniquet sembarangan ya. Ini kalau pendarahannya tidak terkontrol, di tourniquet supaya si pasien tidak kehilangan darah. Oke, seperti ini combat tourniquet ya, CAT ini ya. CAT itu combat application tourniquet. Salah satu isinya ini CAT. Kemudian di sini emergency bandage, atau ini biasa disebut Israeli bandage ya, karena penemu pertama tentara Israel sistem pembalut cepat. Oke. Kemudian kita lihat lagi, nggak ada apa lagi. Di sini ada berbagai macam apa ya, tempat ya, ini bisa dipasangi macam-macam. Ada kantong lagi juga di sini. Kemudian ini kita lihat di sini ada combat tape ukuran 5 cm, panjangnya 2,5 meter. Ini seperti ya plester lah kalau kita ya. Ini tapi ini lengketnya lebih kuat ya, combat tape ini. Kemudian di sini ada elastic grip bandage ukuran 7,5 atau 3 in kali 4,5 meter. Ini kalau kita nyebutnya apa ya, perban elastis ya. Ini kalau kita terkilir atau apa, ditambelnya pakai apa, di perbannya pakai ini ya. Atau mungkin ada patah tulang, kita mau bikin bidal pakai ini.
fungsi dari elastic grip bandage. Kemudian ada satu gunting perban atau sir, sebutannya bacanya apa, sir ya, tapi ini kecil ya guntingnya ya, beda dengan yang itu. Ini untuk gunting kain, gunting perban, ini bagus banget. Kalau ada yang luka nggak disobek pakai peso ya, takutnya ngenain luka, kita gunting pakai gunting ini. Oke, berikutnya ini apa nih? Oh, spidol. Ini pulpen. Ini spidol. Ini marker ya. Marker untuk ya ngasih tanda. Kalau di tourniquet ini ada tulisan waktu, apa ditulis pakai ini ya. Karena tidak sembarangan masang tourniquet. Jadi di waktu masang tourniquet jam berapa harus ditulis. Atau keterangan lain yang harus ditulis. Harusnya ada kertas untuk ngisi ini ya. Tulisannya. Oke, di sini tidak tahu lagi. Kalau sini udah, oh belakang nih sekarang. Di sini ada nitrate glove. Nitrate glove itu sarung tangan karet ya. Seperti itu. Sarung tangan karet ini. Kemudian nah ini nasal airway. Ini untuk ini ya, apa kalau kita ada gangguan di pernapasan ya, ini misalnya di hidung ya, hidung kena apalah, ini kita masukkan ke dalam hidung, lubang hidung ya, untuk memberi jalan nafas. Ini lentur sekali karena ini harus bisa masuk ke lubang hidung. Cuman ya aduh gimana rasanya ya, ini untuk emergency sekali ya. Kita kalau di swab aja rasanya begitu ya, apalagi dimasukin yang segede ini ya. Ini kalau kalian darurat ya, misal saluran hidung terkena darah cukup banyak, susah bernapas, ini membuat saluran baru yang terlindungi. Oke. Nah kemudian ada apa lagi ini? Nah ini kompres gauze atau perban yang dikompres ya. Ini isinya cukup banyak. Ini fungsinya untuk misal lukanya bolong ke dalam ya, diganjel pakai ini supaya menghentikan pendarahan ya. Kompres gauze diganjel ke dalam, baru diperban pakai ini. Ini dimampatkan dulu ya, ini ditarik, dimampatkan ke dalam luka itu, kemudian baru ditutup sama ini emergency bandage ini supaya pendarahannya berhenti ya. Ini fungsi dari kompres gauze. Kemudian apa lagi? Oh ya, tinggal yang satu. Nah ini chest seal vented. Nah, ini fungsinya seperti ini. Yes, kebalik. Ini biasanya untuk luka tembak ya, luka tembak atau luka tertusuk yang ada di dada atau di perut ya. Kenapa kalau pakai ini? Ini seperti ini bentuknya. Ini harganya mahal kayak gini ya. Jadi nggak bisa buka. Kalau kebuka harus dipakai ya. Kalau udah kebuka harus dipakai karena ini harus steril. Dibuka, ditempel. Udara bisa keluar tapi udara nggak bisa masuk. Jadi udara dari dalam bisa keluar tapi sebaliknya tidak bisa ya. Ini untuk menutup luka di dada atau di perut. Karena kalau luka di dada atau di perut tidak bisa langsung diikat sama perban seperti ini ya. Kenapa? Kalau diikat sama perban begini orang bernapas akan susah. Kan orang mengembang ya, paru bernapas mengembang ya, mengempis. Kalau pakai ini nggak bisa, dia akan susah bernapas karena ini kan kenceng nih ya. Jadi tetap aja bolong terus, jadi darah akan keluar terus. Kalau dengan ini dia nempel kayak tensoplast gitu tapi cukup lebar ya, sehingga bisa menutup luka. Biasanya isi 2 ya, isi 2. Karena kalau luka tembak itu biasanya kalau tembus depan belakang. Kalau lukanya ketembak depan biasanya dibalik dulu, dilihat belakangnya aman, balik lagi baru ditambal. Pakai ini ya. Ini khusus untuk nambal luka tembak. Jadi ini isinya ada berapa item nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 item. 11 dengan kantongnya.
Ya kalau kurang ya untuk obat-obatan silakan obat-obatan pribadi ditambah sendiri, karena ini adalah untuk pertolongan pertama ya, untuk pertolongan pertama terhadap trauma, terhadap luka ya, terhadap luka trauma. Ini standarnya ini ya. Kalau kita mau nambahin lagi seperti mungkin salep antibiotik, kemudian ada semprotan alkohol wipe ya, semprotan antibiotik dan sebagainya, obat merah atau obat-obatan lain yang untuk ya sakit perut dan sebagainya, silahkan ditambah sendiri ya. Tapi standar adalah seperti ini. Ini untuk trauma dulu, untuk luka trauma ya. Kalau untuk luka-luka untuk yang lainnya seperti sakit perut dan sebagainya itu silahkan cari sendiri, karena tiap orang beda-beda kebutuhannya. Misal begini, saya biasa pakai paracetamol 500 mg, tapi ada yang 1000 mg, ada yang 250 mg. Jadi itu individu pribadi masing-masing. Tapi ini standar untuk mengobati luka. Bagi yang suka outdoor ya, naik gunung ya, kegiatan outdoor lah, bagi yang berburu perlu memiliki ini. Ini untuk pertolongan pertama. Ya seperti kita ketahui dulu pernah ada kejadian yang berburu bersama-sama yang di mana? Di Bali kalau nggak salah itu ya, di Bali ketembak kawan sendiri, akhirnya meninggal. Ketembaknya persis di leher ya, di leher di antara jakun itu, dia kena di situ. Terlambat pertolongan. Kenapa? Karena atau berburu ya, berburu itu pasti belusukan ke tempat-tempat yang seperti itu ya. Tidak ada yang membawa alat pertolongan P3K. Sama dengan kalau kita naik gunung, ada yang jatuh terpleset, kalau kita nggak bawa alat P3 yang memadai ya sangat riskan sekali ya. Mari kita sayangi diri sendiri, sayangi rekan-rekan kita, sayangi keluarga kita dengan selalu menyiapkan peralatan P3 yang proporsional ya, proporsional dan siap dioperasikan ya. Perlu dicek secara berkala kapan waktu kedaluarsanya, supaya jangan sampai kita membawa perlengkapan yang sudah kedaluarsa malah jadi racun. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.